Berarti kalau kita berbicara logika, namanya caranya juga bicara logika, berarti kita berbicara tentang logika. Sini itu nggak keluar dari logika. Mengenal cinta gitu ya, di usia 27. 27? Saatnya bicara logika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Asep. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waduh, apa kabarnya Om Asep? Alhamdulillah Pak Heru. Masih puasa? Pasti dong. Orang Garut wajib puasa. Kalau kita mau keren kita harus puasa. Harus tamat malah. Harus tamat. Nah, harus tamat. Kita udah dewasa nih. Kalau nggak sampai tamat, era tuh budak TK. Malu sama anak TK. Betul. Dewasa. Kalau saya bener dewasa dari dulu malah dari kecil. Gede wadah sanggup. Udah kelihatan pada ya. Ya, Om Asep. Ini kita baru nih di bicara logika. Berarti kalau kita berbicara logika, namanya caranya juga bicara logika. Berarti kita berbicara tentang logika. Betul. Nah, apapun yang akan kita bahas di sini itu nggak keluar dari logika. Ya, jadi jangan apa sih namanya itu kalau di istilah ilmiahnya itu apa? Bisnis. Nggak. Begitu nggak masuk logika. Atau misalnya ada imajinasi gosip yang nggak ada tentunya atau hoax. Itu kan nggak masuk logika ya? Betul. Hoax itu salah satu perkembangan yang sekarang terjadi. Sebenarnya dari dulu itu terjadi. Yeah. Hoax itu sama dengan fitnah. Jadi kalau hoax itu tidak bisa disamakan dengan berita. Berita itu real, hampir sama dengan logika. Kenapa? Berita adalah sesuatu yang terjadi, ya kan? Yang nggak terjadi, maaf, itu bukan logika, nggak akan nyambung dengan logika. Atau namanya hoax itu sebenarnya opini, isu, namanya isu kan nggak ada kejelasan. Kalau berita itu real, nyata, dan bisa dipertanggungjawabkan. Kalimat bisa dipertanggungjawabkan. Ada yang ngomong, datanya ada, sumbernya ada. Terus kemudian kalau dalam bahasa hukum itu ada landasan hukumnya, ada undang-undangnya, ada perdanya, ya kan? Jadi memang hoax itu lawannya logika. Nggak berdasar lah istilahnya. Nggak berdasar. Nah hari ini kita ingin berbicara masalah tentang logika yang masuk akal. Logika itu saya suka dengan kata logika itu karena itu kita ingin mengarahkan kepada masyarakat langsung berpikir apa yang disampaikan itu benar nggak sih, real nggak sih, bisa dipertanggungjawabkan tidak sih. Makanya kita bikin logika. Nah, alhamdulillah saya bisa bertemu dengan Kang Heru. Kang Heru ini saya sudah kenal dari media ya. Kalau ketemu baru hari ini. Baru hari ini, betul. Cuman mungkin chemistry-nya karena kita sama-sama orang media itu tidak akan jauh lah. Kita orang lapangan yang punya insting tersendiri. Wartawan itu punya insting kan? Insting. Betul. Insting apa itu? Insting ini gini. Insting itu berbicara masalah manusia. Itu kita tahu mana yang benar, mana yang salah. Nah, hanya saja ada kalimat yang tidak bisa disampaikan, tidak bisa ya, dan tidak mau disampaikan. Ya mungkin ada sesuatu hal yang tidak diketahui, dan memang ada beberapa hal yang cukup privasi lah, maka tidak bisa disampaikan. Tidak bisa. Tapi kalau tidak mau, ya mungkin karena takut, ya kan? Takut apa? Takut menyinggung orang, takut diintimidasi orang, takut salah dan lain-lain. Jadi memang ada dua hal kan. Efeknya mungkin nanti ya takutnya ya. Betul. Nah ini cukup menarik. Kalau saya pribadi Kang selama 14 tahun berkecimpung di dunia media ya, itu saya sangat ingin mengajak masyarakat, semua elemen masyarakat dari tingkat terbawah sampai teratas. Karena apa? Karena berbicara masalah kondisi negara kita itu sangat erat kaitannya dengan korupsi. Maksudnya erat gimana sih? Karena saking seringnya masalah korupsi atau jadi gini, gimana? Ada beberapa hal yang saya lihat ya. Pertama, itu karena ketidaktahuan. Ketidaktahuan seperti apa? Orang hanya tahu bahwa mencuri itu dosa. Tapi kategori mencuri, mereka tidak tahu. Yang taunya itu barang punya Om, saya ambil. Ya kan? Ketahuan sama polisi, oh si Asep mencuri. Ya kan? Ada ayam punya tetangga diambil sama seseorang, ketahuan dianggap mencuri.
Nah, sementara hal-hal yang lain banyak di masyarakat tidak tahu bahwa mencuri itu ada beberapa hal yang lain. Contoh, korupsi waktu. Oke, bicara logika. Ini menarik sekali perbincangan kita, Om Asep ya. Tadi membahas masalah korupsi. Korupsi sebenarnya sama-sama aja mencuri gitu. Maksudnya kalau dalam istilah bahasa Indonesia itu apa ya? Anak kata atau apa ya? Kalau di perusahaan itu anak perusahaannya gitu kan. Sebenarnya sama-sama aja mencuri gitu. Cuman kesananya ada korupsi, ada apa gitu kan. Dan mencuri juga nggak hanya kita mengambil atau dengan secara kasat mata gitu. Tapi secara tidak kasat mata pun itu juga banyak ya yang hampir sama dengan mencuri. Nah, Om Asep nih berbicara dengan masalah korupsi gitu kan. Tadi Om Asep udah berbicara banyak sekali mengenai masalah korupsi. Dari sejak kapan mulai tertarik untuk menguak misteri? Menguak misteri kayak apa? Korupsi. Oke. Sejak kapan sih Om Asep? Apakah sejak memang mengenal dunia media atau dari kecil memang suka atau gimana? Oke. Jadi memang ini sesuai dengan perjalanan waktu mungkin ya. Sejak kapan saya menyikapi soal korupsi? Kenapa saya suka korupsi? Maksudnya tertarik dalam pengungkapan korupsi. Bukan saya suka korupsinya, bukan ya. Kenapa saya suka dengan isu-isu tentang korupsi? Ya, betul. Gitu. Setelah di Sinar Pagi itu, saya ditugaskan di Purwasuka. Saya kepala biro, masih ada surat tugas pertama saya sebagai Kabiro Purwakarta Subang Karawang. Purwasuka. Purwasuka itu singkatan Purwakarta Subang Karawang. Betul. Purwakarta Subang Karawang. Saya kerja di wilayah itu, dan memang awalnya itu berita-berita biasa saja. Berita kejadian, pembunuhan, kecelakaan, ya kan? Kebakaran, pemerkosaan, dan lain-lainnya. Tapi itu kan hard news kan? Betul. Nah, itu belum ada korupsi kan? Satu waktu, saya ditugaskan oleh salah satu kawan saya, itu Bang Manaharan, saya untuk meliput bisnis. Jadi di Purwakarta itu ada mall baru dulu, Sadang Terminal Square, kemudian masuk Ramayana. Saya ditugaskan untuk mengawal kegiatan-kegiatan Ramayana di sana. Yang kedua, saya lupa lagi si abang nih yang pemeran saya sebenarnya, ada Budunik sama si abang siapa aku lupa lagi. Saya ditugaskan untuk meliput di wilayah prostitusi Cilodong, Purwakarta. Waduh. Namanya Cilodong, Kang. Posisinya itu ada di pinggiran rel. Dan kemudian ada pohon jati. Kalau Akang pernah ke Sadang, pernah dengar sate bungur sari, sate Cibungur. Nah itu di seberangnya itu ada kebun jati. Di sana dulu tempat Cilodong. Hari ini sudah dirubah, katanya oleh Pemda Purwakarta beberapa tahun lalu ada yang namanya Masjid Besar. Di tempat itu udah bersih. Kembali lagi, kenapa saya suka berita korupsi? Di sana titik mula saya tertarik pada korupsi, gitu kan? Iya. Jadi apa hubungannya gitu maksudnya? Hubungannya apa? Sebagai wartawan baru, saya diberikan tugas untuk mengangkat isu-isu di masyarakat. Salah satunya adalah kenapa banyak sekali bermunculan wanita-wanita muda, wanita-wanita setengah tua dan wanita tua masih bekerja sebagai PSK, bekerja seks komersil. Karena saya memang terlalu nggak terlalu berani ke perempuan, karena memang saya baru kalau laki-laki ke perempuan tuh baru mengenal ini gitu, mengenal cinta gitu ya, di usia 27. Jadi sebelum itu izin kompolan nih ngobrol 27 namanya. Aduh, mesti abis kompolan mama. Sebelum itu, jadi ke perempuan itu agak takut. Nah, saya ditugaskan di usia 23 itu ke tempat prostitusi, ke tempat lokalisasi lagi. Ini baru tugas kan? Terus gimana? Kebayang nggak sih deg-degannya, takutnya gitu kan? Saya masuk ke salah satu tempat prostitusi, itu warung remang-remang, tempat-tempat saung-saung gitu. Ya ada lilin, lampunya remang-remang. Itu malam? Malam. Aduh sih ya, poeknya. Oh poek. Allah. Itu tahun sekitar 2004, 2005.
kebayang kan, itu poek, gelap. Terus muncullah perempuan-perempuan muda ya. Satu sisi, wih, kok cantik-cantik ya? Padahal di tengah leweng gitu ya. Hutan jati tadi kan. Hutan jati. Ya. Tapi di satu sisi, saya takut nih. Ini kan mereka bawa kunti. katanya maaf PSK loh ya. Berbicara masalah PSK kita tahu semua seperti apa. Ada ketakutan. Maka saya mundur kan. Minta ke redaksi, saya nggak mau ke tempat itu. Kenapa? Gitu kan? Kan seksi. Tadi karena saya tidak terbiasa dengan tapi punten Om. Normal kan tapi Omnya? Tapi normal. Bisi gitu. Normal. Punten pisan gitu ya. Bisi gitu. Sangat normal kan? Sangat normal ya. Ya punten. Tetapi memang saya nggak bisa komunikasinya seperti apa gitu. Saya wartawan baru, kemudian dihadapan pada persoalan itu, saya gini, mau nanya apa, ya kan? Karena baru kali duduk, gitu kan ya, mau kopi nggak atau dan lain-lain, dia nawarin minuman beralkohol kan di meja, nawarin kacang. Tapi mereka tahu Om ini maksudnya dari media gitu, tahu nggak? Atau kita sembunyikan identitas kita waktu itu? Belum. Saat itu saya tidak langsung mengaku sebagai wartawan. Saya mapping dulu kan, mapping dulu bagaimana tempat seperti itu, dan pada akhirnya ngeri gitu kan ya, gitu. Ya. Terus sampai maksudnya ke hubungannya dari PSK ke masalah korupsi gimana Om? Nah. Dari sana, saya mengajukan untuk berhenti atau tidak mengulas masalah itu. Saya dipanggil lah, Kang, ke Jakarta. Yang punya perusahaan ini pamannya Judika Artis. Pak Opung, mudah-mudahan Pak Opung dan keluarga sehat selalu ya. Tapi katanya beliau sudah almarhum. Mudah-mudahan diterima di sisinya. Amin. Saat itu, ketika saya melihat kondisi prostitusi, saya balik ke Jakarta, saya minta untuk tidak meliput hal-hal begitu. Dan ternyata salah satu redaktur saya gini, kalau kamu tidak mau menulis tentang masalah prostitusi, tentang bagaimana latar belakang para PSK dan lain sebagainya, ya maaf, lebih baik mundur. Jangan jadi wartawan lah. Oh gitu? Mundur jadi wartawan. Itu tantangannya kan? Iya. Karena saya memang sudah cinta dengan wartawan, pada akhirnya ya saya tidak mau saya harus menjalani profesi ini dan memang harus menulis tentang prostitusi Cilodong ini. Iya. Yang pada akhirnya saya balik lagi, Kang. Maksain lah. Ya saya kebetulan pertama jadi wartawan diajak oleh kawan-kawan dari PWI kan, Persatuan Wartawan Indonesia. Di sana kita dibina, ada pendidikan dan lain-lain. Nah, pada akhirnya kita sering sharing dengan kawan-kawan. Cara wawancara, teknik wawancara ya. Ada salah satu mentor saya, namanya Kang Dadi, ya adiknya Kang Dadan di Purwakarta sana. Ada Kang Dadi, Dadan dan Pak Koswara namanya. Mereka wartawan-wartawan senior. Saya mulai berdiskusi dengan mereka. Bagaimana cara menghadapi orang-orang begitu kan? Iya. Nah, setelah saya sering ngobrol, saya datang lagi ke tempat prostitusi itu sendirian kan? Iya. Di sana saya baru nanya-nanya, kenapa jadi pelacur? Kenapa terjun ke dunia ini? Biasa, persoalan yang pada umumnya soal ekonomi kan? Ekonomi, ya. Tetapi ada juga yang mengharukan, dia di salah satu daerah punya adik 3, ibunya sakit, bapaknya sakit, dia nggak punya uang. Yang pada akhirnya ya terjun di wilayah itu. Ada juga yang maaf setelah diperkosa dia kecewa sama pacarnya, tanggung jawab. Akhirnya jadi PSK. Setelah itu saya baru sadar loh bahwa ternyata si PSK ini memang tidak serta-merta jadi PSK. Tetapi ada latar belakang yang memang itu mereka yang tahu ya. Dan kita ungkap lewat tulisan. Di sana baru saya pengen tahu apa kinerja dari pemerintah. Oh gitu. Oh itu hubungan. Jadi kalau dikerucutkan akhirnya lebih ke kinerja lagi ke pemerintah. Jadi di sana titik awal saya ingin berbicara masalah tindak pidana korupsi. Terus korelasinya apa itu? Jadi saya dikasih arahan sama redaktur saya itu, tahu nggak? Setiap warga masyarakat itu wajib dibina, termasuk PSK. Bagaimana pemerintah harus menyelamatkan mereka, harus dengan pembinaan. Arahkan mereka, alurkan mereka ke profesi yang memang
lebih layak. Ya. Misalkan kursus, ya kan? Kalau dulu banyak lah kegiatan-kegiatan ya di lembaga-lembaga pelatihan, mereka seharusnya diarahkan ke wilayah itu, dikasih pembinaan. Kecuali bagi mereka, maaf ya, yang sudah jadi PSK akut ya, mereka sudah nggak mau bekerja lagi, mereka sudah nyaman di sana, ya itu agak susah juga. Jadi memang agak banyak. Maka saya disuruh untuk ke dinas sosial. Kalau dulu saya kalau nggak salah dinas SPM ya, Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat, SPM namanya. Kalau nggak salah ya, saya lupa lagi. Baru saya mencari tahu apa sih yang harus dilakukan oleh pemerintah terhadap warga negara yang maaf tadi memiliki profesi yang hina lah ya, menjual diri dengan resiko yang sangat besar. Kita sering dengar PSK dibunuh dan lain-lain. Di sana saya mulai mencari tahu berapa anggaran yang digunakan untuk pembinaan itu. Nah, dari sana saya mulai mencari-cari apa yang namanya anggaran. Apa yang disebut dengan APBD. Anggaran pendapatan belanja daerah. Anggaran pendapatan belanja negara. Di sana mulai mempelajari. Tapi karena memang saya jadi wartawan baru, memang belum cukup paham. Dari sana saya mulai belajar, mulai menyikapi, mulai memperdalam apa itu korupsi dan bagaimana dampak terhadap masyarakat dan negara. Itu kan? Ya. Jadi awal ceritanya itu dari PSK, menyikapi PSK. Saya ingin PSK ini, maaf ya, dia berhenti dari pekerjaannya dan memiliki pekerjaan yang tetap, kembali ke masyarakat, kembali ke keluarganya dengan nyaman, betul. gitu. Dan itu kan maaf kalau buat masyarakat kita, masyarakat biasa seperti kita, tidak punya kewenangan, tidak punya kebijakan, berat lah kan. Betul. Jadi intinya memang anggaran ini kalau kita optimalkan oleh pemerintah dengan baik, itu sebenarnya pembinaan kepada PSK itu akan berdampak pada hal yang positif. Maksudnya mereka tidak akan kembali gitu, Kang. Betul. Ya. Nah, kita ngomong-ngomong masalah korupsi ya, kita kembali ke Garut karena kita memang di wilayah Garut ya. Tadi sempat kita singgung di awal ya bahwa memang kita setengah heboh nih. Isunya udah menasional, masalah revitalisasi pasar Leles yang sampai sekarang ini masih mangkrak, dan ternyata di sana ada unsur-unsur korupsinya. Nah, ini ada yang diselewengkan anggaran untuk pembangunan ini. Nah, kita tidak akan menguap lebih jauh lah masalah korupsi pasar Leles dan pembangunannya, tetapi kita lebih ke ironisnya gini, Mas. Di era pra-reformasi, pasca reformasi, dan sekarang ini KPK tuh lebih hebat kalau menurut saya, lebih hebat dari segala apapun gitu ya. Maksudnya mulai dari kinerja mereka, terus bahkan masyarakat awam, kita juga itu bisa dilibatkan. Betul. Kita bisa jadi KPK, kita bisa jadi spy mata-mata, dan kita dibiayai oleh negara. Bahkan kalau misalnya nanti ada bukti korupsi atau maksudnya maksudnya bukti-bukti yang dikorupsikan itu beberapa persen kita bisa miliki kalau itu sudah dilelangkan. Kan? Nah, saking besarnya kinerja KPK, bagusnya KPK, seharusnya, ya kan, pertanyaan kita seharusnya jumlah koruptor itu sedikit dibandingkan dengan yang lalu. Atau masalah korupsi yang terbongkar itu harusnya lebih tidak ada lah atau sedikit lah. Tapi kok sekarang tuh lebih banyak kalau menurut saya gitu ya, nggak tahu sih. Karena saya lihat dari data itu kan, itu lebih banyak loh dari tahun ke tahun itu. Dan ironisnya lagi, Garut omnya Garut asa jarang-jarang gitu dulu mah gitu, memang adalah beberapa, cuman nggak begitu gimana yang nggak sampai nasional lah. Kok sekarang loh malah menjadi-jadi ya? Jadi ada beberapa loh. Nah, gimana ya Garut tuh? Apakah emang separah itu Garut atau memang murnan si Kang Heru apa lah ya berita tiba lagi emang atau emang gimana? Gini, Mas, pertama kali saya datang ke Garut, yang saya bayangkan adalah kota Garut adalah kota yang religius, kota yang banyak pesantren, banyak pemuka agama, banyak orang-orang hebat, dan kemudian banyak prestasi. Dan yang terakhir adalah kita adalah kota yang kaya raya. Nah, kemudian saya turun di depan Bank Mandiri, Jalan Ciledug. Saya kaget, Kang. Kagetnya? Waktu saya turun dari angkot, maaf nih, saya melihat wanita muda nih, seksi, maaf, di belahan atasnya itu ada tatonya.
Saya kaget, kok kota Garut gini ya? Yang saya dengar di Purwakarta, Karawang, Garut itu kota religius, bla 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 dan lain-lain. Wah, tapi pas saya turun dari angkot, oh iya berarti sama aja. Di setiap daerah akan sudah terjadi perpindahan orang, kemudian pola pikir yang maaf ya, cek batu mah ke barat-baratan gitu. Globalisasi, rambutnya dimerahin dan lain-lain. Oke, berarti langsung pada hari itu saya berpikir bahwa Garut sama aja. Langsung saya menitik beratkan pada korupsi. Korupsinya pun pasti sama. Dugaan korupsinya, pelanggaran hukum terhadap korupsi, saya yakin itu sama. Maka kantor saya dulu dengan rekan-rekan di Fakta itu dulu digalumpitkan dan di Cempaka. Saat itu langsung saya membuka diri untuk berkenalan dengan siapa saja. Terus setiap orang yang datang, yang berhadapan, saya langsung ngomongin korupsi. Dia ngomongin agama, saya ngomongin korupsi. Dia ngomongin budaya, saya ngomongin korupsi. Saya terus aja mengarah-marah pada korupsi. Karena apa? Saya ingin menggali. Kalau nggak begitu, orang bakalan nggak akan ngomong. Terus nggak akan ngeh. Kalau ngomongin budaya, pasti ngomongin budaya, terus kan. Ngomongin seni-seni, ngomongin hobi-hobi. Saya selalu diarahkan pada korupsi. Yang pada akhirnya ada yang curhat, ya Kang, di daerah saya begini loh. Ada bantuan segini. Itu korupsi bukan? Oke. Oh ya Kang, saya itu aktif di lembaga ini loh. Ada anggaran sekian. Itu korupsi bukan? Gitu kan? Oh ya Kang, saya punya saudara loh di dinas A, di kantor A. Dia itu orangnya gini, tapi hartanya gini. Itu korupsi nggak ya? Gitu kan ya. Dan terakhir, saya datang ke gedung DPRD. Di DPRD itu, kalau nggak salah ya, ada satu audiensi, satu di antaranya ada Rudi Gunawan. Rudi Gunawan rambutnya agak panjang segini ya. Dia baju merah, saya masih ingat. Ininya warna krem. Dia membahas apa? Saya lihat, wah keren nih. Di Garut, saya baru injek ke Garut, baru masuk ke DPRD. Ada audiensi yang disampaikan oleh salah satu pelaksana audiensi, yaitu Pak Rudi Gunawan. Wah itu keren. Wah, Garut kok begini ya? Setelah itu saya datang ke beberapa LSM. Saya soal. Saya angkat profil mereka. Karena saya paling senang sama Ormas, Kang. Saya senang dengan LSM. Kenapa? Karena keberadaan mereka itu bisa mewarnai negara kita ini jadi seperti ini. Salah satunya nih Kang, kembali ke Akang tadi. Kang, kok jadi banyak korupsi sih? Kok di sini ada begini? Salah satu peranannya itu karena ada Ormas dan LSM. Ormas ini menyikapi A, LSM ini menyikapi B. Pada akhirnya saya menambah informasi. Oh, ternyata korupsi itu ada di wilayah ini, ada di sini, di sini. Karena hubungan saya dengan Ormas dan LSM itu cukup baik kan. Karena mereka lebih depan lah ya, lebih terdepan mengetahui informasi-informasi mengenai korupsi. Pertama itu, dan kebanyakan mereka asli orang Garut. Jadi minimalnya dari A sampai Z mereka lebih paham, lebih tahu, gitu kan. Dan sampai sekarang masih intens mengawal kasus korupsi. Sejauh apa maksudnya? Langkah seperti apa sih yang dilakukan ketika mengawal kasus-kasus seperti ini, seperti apa aja kan? Jadi banyak sekali orang yang bertanya seperti itu Kang. Ini cukup menarik buat saya ya ketika ada orang begitu, karena saya ingin menyampaikan itu. Kang, takut nggak membuat berita tentang korupsi? Kang, takut nggak musik-musik para koruptor gitu kan? Dan lain hal sebagainya. Dan saya jawab, saya tidak takut. Karena apa? Karena mereka juga segan dan senang ke saya. Senangnya kenapa? Kalau segan pasti. Kalau senangnya maksudnya? Jadi memang ada beberapa hal kenapa korupsi itu terjadi. Kenapa korupsi itu dilakukan. Alasan mereka melakukan korupsi gitu ya? Bukan alasan mereka ya. Kita secara umum. Alasan terjadi. Secara umum ya. Kalau orang miskin mungkin karena mereka butuh makan, terpepet, dan lain sebagainya, dia mencuri. Nah, kalau di lingkaran pemerintahan, di lingkaran negara kita, ada beberapa hal yang memang cukup menarik untuk dibahas. Kenapa mereka jadi korupsi? Karena ketidaktahuan, karena terbawa-bawa, karena intimidasi, karena takut, karena tekanan,
Dan memang ada juga yang memang serakah. Dan saya garis besari, yang kita kejar adalah kalimat yang terakhir. Yang serakah itu. Yang serakahnya itu. Karena sebelum saya menaikkan berita tentang korupsi, saya ngobrol dulu. Bahaya loh. Ya. Berdasarkan Undang-Undang Pemberantasan Korupsi, itu bahayanya begini loh. Apa yang disebut dengan janji, apa yang disebut dengan hadiah, apa yang disebut dengan gratifikasi, apa yang disebut dengan pemufakatan jahat, apa yang disebut dengan lawyer, apa yang disebut dengan pemerintah, itu dijelaskan peranan, tugas, dan dampak-dampak negatif ketika mereka tidak paham dengan aturan yang sudah ditetapkan. Gitu kan? Saya ingin menyampaikan kepada masyarakat bahwa munculnya korupsi itu memang sangat kompleks. Dihadapi, dilawannya itu cukup sulit. Kalau kata orang yang saat ini lempeng, itu susah makan, kan? Maksudnya lempeng gimana? Contoh gini, Kang Asep, kapan punya rumah? Kalau begini terus, sekarang punya anak, punya istri, ya haruslah punya kendaraan dan lain-lain. Apakah saya tidak berpikir seperti itu, Kang? Sama berpikir. Saya ingin menghidupi anak dan keluarga saya itu, maaf ya, seperti yang lain, ada mobil, ada sawah, ada rumah, ingin jalan-jalan ke Bali, ke lain-lain. Tapi saya tidak bisa untuk saat ini. Kenapa? Karena saya melihat persoalan korupsi ini terlalu kompleks. Saya kesini takut, saya begini takut, dan lain-lain. Ini kalimat terakhirnya adalah takut. Takut terjebak, takut terseret, takut masuk pada lingkaran itu. Lalu, bagaimana Kang Asep bisa mencari makan? Ini kata kuncinya. Kita punya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang yang memberi kita hak hidup, memberi kita hak bicara, memberi kita hak untuk berekspresi. Itu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menciptakan kita. Jadi saya punya keyakinan selama saya hidup, ya Allah pasti ngasih makan. Jadi kalimat yang salah, kalau takut tidak makan itu salah. Kalau takut tidak kaya bisa saja. Tapi kalau takut tidak makan, enggak. Banyak orang yang sudah masuk penjara gara-gara, salah satunya gara-gara berita, itu pas keluar penjara jadi baik kan ke saya. Jadi akrab, mereka mengungkapkan apa yang sebenarnya ingin mereka lakukan. Apa yang mereka tidak suka dan apa yang mereka suka, dan apa yang menjadi kekhawatiran mereka, itu diungkapkan. Kang Asep sebenarnya saya gini. Tapi kondisinya gini loh Kang Asep. Itu kan jadi wawasan, Kang. Warna-warni ya. Tidak pernah saya diintimidasi, tidak pernah saya diancam. Jadi memang saya enjoy aja. Mereka manusia biasa yang punya kebaikan ketika kita ingatkan, dengan catatan, Kang. Saya tidak ujung-ujungnya minta duit. Saya tidak ujung-ujung meres. Gitu. Kalau saya ujung-ujungnya meres, kalau saya ujung-ujungnya minta duit, kalau ujung-ujungnya minta bagian, mereka tidak akan berbicara, tidak akan baik kepada saya. Mungkin mereka akan mengerahkan siapa untuk menyerang saya dan lain. Itu tidak pernah terjadi. Artinya saya enjoy melaksanakan tugas saya sebagai pewarta yang mengangkat kasus-kasus korupsi. Menarik sekali, warna-warni. Jadi banyak sekali pelajaran, pengalaman hidup ya dari menjadi seorang jurnalis atau berkecimpung dalam dunia media ini ya. Pasti, Kang, pasti. Ya, berbicara logika kayaknya udah habis nih waktunya ya, Om Asep ya. Menarik ya, kita kalau terus ngomong tuh pengennya waduh gitu ya. Ingin saya ungkapkan semua persoalan gitu kan. Betul banget. Tapi ya kita dibatasi oleh waktu, apalagi bentar lagi kita mau buka ya. Kita siap-siap aja. Terima kasih, dan insya Allah nanti kita akan jumpa lagi di sesi berikutnya, dan tentunya dengan tema-tema yang berbeda-beda. Narasumbernya juga akan beda-beda. Menarik sekali. Terima kasih Om Asep.